Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Mari Bertukar Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Axel pun berlalu pergi begitu saja, meninggalkan Leo seorang diri. Setelah itu Axel bicara dengan Leo barusan tadi. Dia bisa menyimpulkan bahwa saat ini tidak ada satupun keluarga mereka yang tahu tentang apa yang terjadi pada Yuna. Kenyataannya jika sepupunya itu hamil dan melahirkan tanpa diketahui oleh keluarga besar mereka. Yuna, kamu benar-benar pandai menyimpan rahasia. Sama seperti selama ini kamu dengan begitu pandainya menyimpan perasaanmu dengan sangat rapat. Jangan salahkan aku, Yuna. Jika terpaksa aku harus membuatmu bicara sama seperti aku membuatmu mengakui perasaanmu saat itu. Gumam Axel mengepalkan tangannya dengan kuat atas sikap berani Yuna saat ini, yang begitu beraninya menyimpan rahasia dari dirinya dan keluarga yang lain. Oh ya, bentar ya, Mas Nara, mohon maaf kalau suaranya agak kurang gitu. Dan mohon maaf juga bila Mas Nara uploadnya mungkin bisa 1 atau 2 tergantung kondisi, karena saat ini Mas Nara sedang mondar-mandir bolak-balik rumah sakit, dan itu jaraknya cukup jauh. Ya, dan mohon doanya juga buat kesembuhan ayah Mas Nara, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Mas Nara mohon maaf ya, dan minta doanya dari kalian. Mohon maaf sekali bila suaranya agak kayak merasa lelah. Tapi gak apa-apa, Mas Nara tetap semangat. Sebisanya Mas Nara mencoba upload 2 kali kalau masih ada kesempatannya. Oke, kita lanjut. Paginya di kediaman Axel dan Sarah sudah kembali seperti biasanya. Kedua pasangan suami istri itu sudah kembali pada kebiasaan mereka, berbincang di meja makan untuk membicarakan tentang masa depan sebelum mereka memulai kegiatan masing-masing di pagi hari. Sikap Axel sudah kembali berubah hangat kepada Sarah. Tentunya dia juga ingin menyampaikan pada istrinya tentang keinginannya untuk pergi selama beberapa hari ke depan keluar kota. Tentunya Axel tidak akan mengatakan yang sejujurnya pada Sarah tentang tujuannya memutuskan untuk berangkat keluar kota secara mendadak. Ada masalah serius dengan perusahaan, Mas? Bukannya baru kemarin kamu pulang dari luar kota? Kenapa sekarang harus pergi lagi? Tanya Sarah dengan bingung. Akhir-akhir ini memang ada sedikit kendala yang mengharuskan aku untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Jawab Axel berbohong, kenyataannya sekarang perusahaan tengah baik-baik saja. Apa aku boleh ikut bersama denganmu, Mas? Aku bosan di rumah terus. Aku ingin jalan-jalan. Bukankah ini waktu yang tepat untuk kita liburan dan bersenang-senang? Sarah, maaf, tapi aku tidak bisa membawamu pergi. Aku kesana untuk bekerja, bukan untuk bersenang-senang. Wajah yang tadinya bahagia seketika berubah menjadi cemberut. Sarah kecewa pada Axel karena suaminya itu tidak mengajaknya untuk pergi bersama. Padahal Sarah sangat ingin sekali pergi liburan dan jalan-jalan, walaupun itu hanya keluar kota. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Sarah. Setelah aku pulang dari luar kota nanti, aku janji akan mengajakmu jalan-jalan dan liburan sepuasmu. Sungguh? Tentu saja. Aku janji padamu.
Setelah aku pulang dari luar kota, aku akan mengajakmu pergi liburan. Anggap saja sebagai bulan madu kedua kita. Dengan senang hati aku akan menunggumu kembali, Mas. Inilah yang disukai oleh Sarah saat dirinya menjadi istri dari seorang pengusaha kaya raya. Dia bisa mendapatkan apapun dari suaminya. Tidak sia-sia dia berjuang selama ini untuk tetap menjadi istri dari Axel dan menyingkirkan orang-orang yang ingin memisahkan mereka berdua. Aku pamit. Kamu hati-hati di rumah ya. Selama aku tidak ada di rumah, jangan terlalu sering menghabiskan waktumu di luar untuk hal yang tidak penting bersama dengan teman-temanmu itu, kata Axel berpesan pada istrinya itu sebelum dia meninggalkan rumah dan tentunya meninggalkan Sarah seorang diri untuk beberapa hari ke depan. Kamu tidak perlu khawatir mengenai hal itu, Mas. Aku udah berjanji padamu, jika aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi, aku akan berusaha untuk menjadi istri yang baik untukmu. Dan selama kamu tidak ada di rumah, aku akan selalu mengingat apa yang kamu katakan. Aku percaya padamu, Sarah. Kamu tidak akan mungkin membuatku kecewa. Lambaian tangan dari sang istri mengantar kepergian Axel. Mobil yang ditumpangi oleh pria itu perlahan menjauh meninggalkan rumah. Axel sendiri tidak tahu apa keputusannya ini sudah benar atau salah. Berbohong pada Sarah tentang tujuannya pergi untuk beberapa hari ke depan meninggalkan sang istri. Namun, jika Axel berkata dengan jujur pun pada Sarah, wanita itu pasti tidak akan pernah mengizinkan dirinya untuk bertemu dengan Yuna. Wanita yang merupakan seseorang yang sudah Sarah wanti-wanti agar dirinya bisa menjaga jarak dari Yuna setelah mereka menikah. Maafkan aku, Sarah. Aku terpaksa berbohong kepadamu. Kamu memang istriku, tapi Yuna juga adalah orang yang sangat penting bagiku. Sebelum aku bertemu denganmu, aku dan Yuna sudah memiliki ikatan terlebih dahulu. Kenyataannya ikatan itu tidak akan pernah bisa terlepas sampai kapanpun, gumam Axel. Berbeda dengan Axel, saat suaminya merasa bersalah atas kebohongan yang dia lakukan pada Sarah, wanita itu terlihat senang karena untuk beberapa hari ke depan dia bisa melakukan rencananya tanpa takut. Pertama-tama yang harus Sarah lakukan adalah menemui sang ibu. Dia harus meminta bantuan pada wanita parubaya yang identitasnya selama ini dia sembunyikan dari suami dan juga keluarga besar mertuanya. Selama ini Sarah diketahui oleh orang-orang sebagai seorang anak yatim piatu yang sudah tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini. Jadi ini biangnya Sarah nih kayaknya. Banyak rahasia sih ya kayaknya. Tapi belum tahu sih. Mari kita kulik bersama. Bahkan di hari bahagianya pun, Sarah tidak mengundang satu orang pun kerabatnya untuk hadir di acara pesta pernikahan megah yang dia dan Axel selenggarakan. Sarah menutup rapat-rapat jati dirinya, dan sampai mati dia tidak akan pernah membiarkan orang tahu tentang masalahnya. Ibu, aku harap sekarang kamu bisa melakukan hal yang berguna untuk putrimu ini. Selama ini kamu juga turut menikmati apa yang aku dapatkan. Sekarang saatnya kamu membalas apa yang sudah aku berikan kepadamu. Gumam Sarah tersenyum miring. Sementara itu di sisi lain seorang wanita tersenyum ketika dirinya sudah berada di rumah. Tempat yang menjadi saksi semua yang dia alami beberapa bulan ini saat dirinya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan semua yang dia miliki, termasuk cinta dan juga keluarga yang sangat dia sayangi. Yuna kembali dengan membawa anak yang 1 hari lalu dia lahirkan. Seorang anak yang akan menjadi penyemangat dan juga harapan hidupnya di masa depan. Walaupun anak itu dia lahirkan tanpa sosok seorang suami, tapi Yuna tetap akan berusaha untuk membuat anaknya tidak kekurangan kasih sayang dari seorang ayah dan juga ibu. Sepertinya aku membutuhkan beberapa barang-barang keperluan jagoanku. Aku juga belum mempersiapkan kamar dan juga tempat tidur untuknya.
Aku benar-benar ibu yang sangat traidor, kata Yuna memaki dirinya sendiri. Yuna duduk di pinggir tempat tidur, menatap wajah putranya yang tengah terlelap. Untuk sementara waktu bayi malang itu akan tidur bersama dengannya, sampai dia mempersiapkan kamar dan juga tempat tidur untuk putra kecilnya itu. Kamu jangan khawatir ya sayang. Mama tidak akan membiarkanmu menyesal karena terlahir ke dunia ini. Apapun akan aku lakukan untuk membuatmu bahagia. Kita berdua akan selalu bersama-sama, dan Mama tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita berdua. Bunyi ketukan dari arah pintu depan rumah miliknya membuyarkan lamunan Yuna yang tengah menatap ke arah putranya. Di dalam hati Yuna bertanya-tanya, memikirkan siapa yang datang berkunjung ke rumahnya. Apa mungkin itu Leo atau kedua orang tuanya? Dengan cepat Yuna menggelengkan kepalanya. Rasanya mustahil jika kedua orang tuanya ataupun sang kakak menemukan keberadaannya saat ini. Semua orang-orang tahu jika saat ini dia berada di luar negeri dan tengah fokus pada impiannya. Uang bulanan juga selalu lancar dikirimkan oleh Kenan ataupun Leo ke rekening miliknya. Jika mereka semua tahu, pasti baik Leo ataupun Kenan tidak akan lagi memberikan sepeser pun uang untuknya. Tidak ingin larut dalam penasaran, Yuna memutuskan untuk melihat siapa tamu yang datang berkunjung sepagi ini ke rumahnya. Tentunya dengan perasaan takut dan juga was-was. Takut apa yang dia pikirkan itu benar, jika orang yang berkunjung benar-benar orang tua atau sang kakak. Kamu? Kenapa? Kamu kaget seperti itu? Seolah saat ini kamu sedang melihat hantu. Axel, apa yang kamu lakukan di sini? Ya tentu saja untuk menemuimu. Sekarang minggirlah Yuna, aku mau masuk. Untuk apa kamu datang menemuiku lagi Axel? Bukannya sudah aku katakan padamu jika aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Tapi kenapa? Aku butuh penjelasan Yuna. Kenapa tiba-tiba sikapmu berubah seperti ini? Kenapa kamu seolah menganggapku seperti orang asing? Kita tidak seperti ini Yuna. Hubungan kita berdua tidak sekaku kayak gini. Ada apa denganmu? Ya udahlah, masuk. Terima kasih. Duduklah dulu, biar aku buatkan minuman untukmu sebentar. Tunggu dulu Yuna. Ada apa lagi Axel? Di mana anakmu? Aku sama sekali tidak bermaksud jahat kok. Aku hanya ingin melihat anakmu saja. Kemarin aku pergi begitu saja dan belum sempat untuk bertemu dan melihatnya. Dia ada di kamar. Kamu terlihat masih sangat marah padaku Yuna. Maafkan aku jika aku pernah membuatmu kecewa. Tapi sungguh aku tidak pernah bermaksud sedikit pun untuk menyakiti hatimu Yuna. Axel pun memutuskan untuk mencari di mana kamar Yuna. Rumah itu tidak terlalu besar, tidak sulit untuknya untuk menemukan di mana kamar Yuna. Axel ingin bertemu dengan keponakannya, seorang bayi yang dikatakan oleh perawat di rumah sakit mirip dengannya. Mungkin ini kamarnya. Rupanya kamu sedang tidur ya. Hei, perkenalkan, aku sepupu dari ibumu. Aku senang bisa bertemu denganmu. Aku harap kamu cepat tumbuh besar dan kita bisa bermain bersama. Ujar Axel mengajak ngobrol bayi itu, seolah apa yang dia katakan bisa didengar oleh sang bayi. Jangan mengajarkannya hal yang tidak baik Axel. Lah, memang apa yang aku katakan padanya? Aku hanya memintanya untuk cepat besar agar kita bisa bermain bersama. Apa yang kamu katakan adalah hal yang paling mustahil Axel. Lebih baik sekarang kamu keluar dan jangan ganggu dia. Biarkan putraku beristirahat. Tapi Yuna, setelah aku melihat putramu secara langsung,
Sepertinya apa yang dikatakan oleh perawat di rumah sakit ada benarnya. Putramu memang mirip denganku. Ya mungkin memang kamu adalah ayahnya, makanya kalian mirip, sahut Yuna dengan asal. Apa? Dia anakku. Sudahlah, aku hanya bicara omong kosong padamu. Lebih baik sekarang kita ngobrol saja di luar. Biarkan dia tidur. Setelah sampai di luar, sebenarnya ada apa, Axel? Apa yang membuatmu tiba-tiba datang kembali menemuiku? Apa kamu sudah mengatakan semuanya pada keluargaku tentang hal ini? Santailah. Aku tidak mungkin mengatakan pada mereka semua tentang kamu, Yuna. Bukannya kamu sendiri yang meminta seperti itu padaku. Tapi satu hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Apa alasan dibalik semua sikapmu ini? Berbohong dan menyembunyikan hal sebesar ini dari keluarga kita, bahkan dari orang tuamu sendiri. Apa kamu tidak takut seandainya suatu saat mereka tahu tentang semua ini? Ingat, Yuna, Mama Lily adalah orang yang akan paling terluka jika suatu saat dia tahu tentang apa yang terjadi padamu, Yuna. Yuna tersenyum menanggapi apa yang dikatakan oleh Axel. Aku tahu. Dan aku sudah siap menanggung semua resikonya, Axel. Ini semua sudah menjadi pilihanku dan aku akan bertanggung jawab pada keputusanku itu. Kalau begitu aku akan selalu bersamamu mulai sekarang. Axel, kamu jangan mengada-ngada lah. Apa kamu tidak takut dibenci oleh keluarga kita saat mereka berpikir kamu sengaja menyembunyikan hal ini semua dari mereka? Bukankah aku sudah sering melakukan hal ini semua untukmu, Yuna? Dulu kamu bahkan selalu membawaku dalam setiap masalah yang kamu lakukan. Dan aku yang akan selalu menyelesaikan masalah yang kamu buat. Sampai Kak Leo berpikir jika kamu lebih dekat denganku dibandingkan dengan kakak kandungmu sendiri. Tapi sekarang semuanya berbeda, Axel. Semua tak lagi sama seperti dulu. Sekarang kamu sudah menikah, dan aku tidak ingin istrimu salah paham pada keberadaan kita. Aku tidak akan pernah membiarkan Sarah berpikir yang macam-macam tentang kita, Yuna. Apa kamu yakin? Kamu tidak tahu apa yang pernah dilakukan oleh istrimu itu padaku, Axel. Gumamnya di dalam hati, tidak berniat sama sekali untuk mengungkapkan tentang apapun pada Axel. Tentu saja aku sangat yakin. Lagian, kamu adalah orang yang lebih dulu hadir di dalam hidupku dan dibandingkan dia, tidak ada alasan bagi Sarah memintaku untuk menjauh darimu. Tapi dia istrimu, Axel. Wanita yang kamu cintai dan kamu harus bisa menghargai perasaannya sebagai seorang suami. Iya, aku tahu. Lebih baik kamu lupakan saja apa yang kamu katakan tadi, Axel. Apa yang kamu katakan itu sudah tidak benar lagi. Aku tetap akan bersama denganmu, Yuna. Walau kamu menolakku sekalipun. Kalau begitu pilih aku atau istrimu, Axel. Yuna menatap Axel seolah menantang pria itu agar bisa memilih antara dirinya dan juga wanita yang merupakan istri dari pria itu. Yuna berharap dengan apa yang dia lakukan bisa membuat Axel berpikir dua kali untuk bersama dengannya. Yuna tidak ingin mengalami rasa sakit untuk kedua kalinya lagi. Sudah cukup hanya sekali dia mengalami sakitnya patah hati, dan Yuna tidak ingin sampai hal itu terulang kembali. Yuna menyunggingkan senyum sinis karena Axel tidak bisa menjawab pertanyaannya yang memberi pilihan pada pria itu agar memilih antara dirinya atau Sarah. Memang sudah benar keputusannya untuk tidak lagi berurusan dengan pria itu ataupun istrinya juga. Axel, aku tidak pernah memaksamu untuk bersimpati kepadaku. Apa yang sudah terjadi padaku saat ini sudah menjadi pilihanku sendiri. Aku mengambil keputusan atas kemauanku dan tanpa paksaan dari siapapun. Kamu tidak perlu repot-repot memikirkan tentang diriku, Axel. Aku berterima kasih padamu atas perhatianmu dan juga dukungan yang kamu berikan untukku. Meskipun kamu telah menikah, tapi kenyataannya kamu masih tetap peduli padaku seperti dulu. Terima kasih atas semuanya.
Yuna, udah, jangan katakan apapun lagi Axel. Aku sudah dewasa sekarang, dan tolong hargai keputusanku. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan pernah peduli, Yuna. Di masa lalu aku pernah membiarkanmu pergi, dan sekarang aku tidak akan membiarkan kamu pergi lagi dan melewati semua ini seorang diri. Aku berjanji padamu dan pada diriku sendiri, jika mulai saat ini aku akan selalu bersama denganmu. Setelah perbincangan tersebut, ternyata Axel tertidur membiarkan Yuna sendiri dulu. Dia yakin wanita itu hanya masih sedikit marah dan kecewa kepadanya. Axel akan berusaha untuk mengembalikan hubungannya lagi dan Yuna sepertinya dulu. Axel akan bersama dengan wanita itu, mendampingi Yuna melewati masa-masa sulitnya. Walaupun dia tahu apa resiko yang akan dia tanggung saat kebohongan Yuna akhirnya terbongkar di hadapan keluarganya. Sore harinya, Yuna menghela nafasnya dengan panjang saat melihat Axel masih berada di rumahnya. Pria itu tertidur dengan pulas di atas sofa. Seandainya hubungan mereka bukanlah sebatas kakak dan adik sepupu, sudah pasti semua tidak akan terasa sulit seperti sekarang. Namun Tuhan mentakdirkan dia dan Axel untuk memilih hubungan yang lebih erat. Membuat cinta yang pernah ada di dalam hatinya untuk pria itu harus ia kubur dalam-dalam demi kebaikan mereka bersama. Tidak ingin mengganggu tidur nyenyak Axel, Yuna membiarkan saja pria itu beristirahat. Karena terlihat jelas di wajah pria itu tampak kelelahan. Lebih baik Yuna menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Bagaimanapun dia tidak akan mungkin tega untuk membiarkan sepupunya itu kelaparan. Yuna kaget saat mendengar suara Axel. Sejak kapan pria itu bangun dari tidurnya? Kamu sudah bangun? Sudah. Bahkan sejak tadi ketika kamu terus memperhatikanku. Saat menyebalkan. Hei, Yuna, kamu mau kemana? Kamu kenapa sih selalu saja marah-marah padaku, Yuna? Lalu sejak kapan kamu mulai banyak bicara seperti itu? Bukankah sejak dulu kamu sangat irit bicara? Mungkin sekarang aku sudah lebih banyak berubah. Ya, terserah kamu sajalah, Axel. Tapi ngomong-ngomong, kapan kamu akan pulang? Apa Sarah tidak mencarimu? Apa dia tahu kalau kamu saat ini bersama denganku? Kenapa sejak tadi kamu terus membahas tentang Sarah sih? Apa kamu cemburu padanya? Aku tidak memiliki alasan untuk cemburu kepadanya. Dia itu istrimu. Jadi untuk apa aku harus cemburu padanya? Apa kamu benar-benar sudah menghapus perasaanmu pada aku, Yuna? Dek. Tangan Yuna hampir saja teriris saat memotong sayuran ketika mendengar pertanyaan konyol yang dilontarkan oleh Axel kepadanya. Kenapa kamu harus mengungkit tentang hal itu lagi sih, Axel? Ya, aku hanya ingin bertanya saja padamu. Sikapmu yang sepertinya seolah ingin menghindariku membuatku berpikir jika kamu masih menyimpan perasaan itu untukku. Kamu itu terlalu percaya diri, Axel. Kenyataannya memang seperti itu kan? Sikapmu sendiri yang menjawabnya, Yuna. Dan membuatku berpikir jika kamu memang masih menyimpan perasaan itu sampai dengan detik ini, Yuna. Lalu aku harus bersikap seperti apa agar kamu tidak lagi berpikir seperti itu tentangku? Sikap yang membuatmu yakin jika aku sudah tidak lagi memiliki perasaan kepadamu apapun itu. Ya, bersikap biasa-biasa sajalah, sama seperti dulu saat kamu selalu bergantung padaku, Yuna. Jangan membuat jarak denganku, seolah kita berdua ini adalah orang asing yang tidak pernah memiliki ikatan apapun. Apakah dengan hal seperti itu bisa membuatmu percaya jika aku sudah tidak lagi memiliki perasaan apapun kepadamu? Tanpa ragu Axel menganggukkan kepalanya, menyetujui apa yang dikatakan oleh Yuna. Kembalinya kedekatan yang terjalin seperti dulu bisa membuatnya percaya jika sepupunya itu tidak lagi memiliki perasaan apapun kepadanya. Baiklah, jika hal itu yang bisa membuatmu percaya padaku, maka mulai sekarang aku akan kembali menjadi Yunamu yang dulu.
Aku tidak akan lagi menghindar darimu, Axel. Aku akan menjadikanmu orang pertama yang akan selalu membantu dan menolong segala kesusahan yang aku alami. Sama seperti dulu. Aku senang mendengarnya, Yuna. Itu artinya hubungan kita bisa kembali seperti dulu lagi. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan selalu bersama denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu sendiri membesarkan anakmu seorang diri, Yuna. Apa kamu yakin akan melakukan hal itu semua? Kamu bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak yang aku telah lahirkan ini. Ya, aku sama sekali tidak peduli tentang hal itu. Siapapun ayah dari anak yang telah kamu lahirkan, satu hal yang tidak akan pernah berubah. Dia tetap bagian dari keluargaku. Dan aku akan menjadi sosok ayah untuknya, agar anakmu tidak akan pernah merasa kekurangan kasih sayang seorang ayah. Terima kasih, Axel. Terima kasih karena kamu tidak menghakimi putraku. Walaupun kehadirannya diawali dengan cara yang salah. Tapi aku tidak ingin dia hidup ke depannya dengan cara yang salah juga. Aku akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuknya. Aku percaya padamu, Yuna. Kamu adalah wanita sekaligus ibu yang baik. Mulai sekarang, kita akan hadapi semua ini bersama-sama. Kamu dan putramu tidak sendiri. Ada aku yang akan selalu menjaga dan melindungi kalian berdua. Itulah janji yang Axel ucapkan pada Yuna dan juga putra dari wanita itu. Mulai dari sekarang Axel akan berusaha untuk membuat Yuna tersenyum bahagia. Bahkan bila perlu, jika Yuna mau, Axel akan memboyong wanita itu dan juga putranya ke Jakarta. Maka dia bisa setiap hari bertemu dengan memantau Yuna dan juga anaknya. Seorang anak yang dia sendiri tidak tahu siapa ayahnya, namun dia akan menganggap anak itu seperti anak kandungnya sendiri dan tidak akan memaksa Yuna untuk mengatakan siapa ayah dari anak tersebut, sampai sepupunya itu sendiri yang mengungkapkan siapa ayah biologis dari putra yang telah dia lahirkan itu. Sementara itu di sisi lain, Sarah memanfaatkan beberapa hari kepergian Axel keluar kota untuk melancarkan rencananya. Seperti apa yang sudah dia pikirkan sebelumnya, Sarah mendatangi kediaman sang ibu untuk meminta bantuan wanita parubaya yang selama ini dia sembunyikan identitasnya. Sarah berharap sang ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan rumah tangganya dan akses saat ini. Jika dia sudah berhasil mengandung anak dari suaminya itu, maka Axel akan semakin menyayanginya. Bahkan tidak akan pernah lagi terbesit di dalam pikiran pria itu untuk mencari wanita lain yang bisa memberikan Axel seorang anak. Bu, kamu harus membantuku. Aku tidak ingin kehilangan apa yang sudah aku dapatkan selama ini. Memangnya apa yang bisa ibu lakukan untuk membantumu, Sarah? Selama itu bisa membuat rumah tanggamu baik-baik saja, ibu akan melakukan apapun untukmu. Kalau begitu ibu harus mencari seorang wanita yang bersedia mengandung anakku dan Axel. Apa? Sungguh? Sang ibu terkejut mendengar permintaan dari putrinya itu. Kenapa harus orang lain? Kenapa bukan Sarah sendiri yang mengandung? Toh saat ini putrinya itu sudah menikah dan memiliki seorang suami. Jadi tidak ada salahnya jika salah mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun sesaat kemudian ibu mulai memahami permasalahan yang telah dihadapi oleh putri satu-satunya. Saat ini kenyataan jika Sarah tidak akan pernah bisa memberikan suaminya keturunan disebabkan oleh dirinya yang tidak bisa mengandung lagi. Oh, begitu ya. Ternyata si Sarah ini mandul. Ada apa di balik masa lalu Sarah? Kenapa bisa mandul? Kita cari tahu sebabnya. Nanti, kok nanti sih? Ya, ini kita sambil mencari jawabannya. Ya Allah, kita lanjut. Tapi apa suamimu mengetahui tentang hal ini, Sarah? Jika dia mengetahuinya, aku tidak akan pernah merasa rasa seperti sekarang, Bu. Axel tahu kalau aku adalah wanita normal, seorang wanita biasa yang memberikan dirinya keturunan. Ibu tidak tahu bagaimana usahaku selama ini untuk membuat Axel percaya padaku. Bahkan untuk beberapa bulan, aku harus menunda malam pertamaku demi mencari alasan agar Axel percaya jika aku masih perawan. Wah.
ternyata juga sudah gak perawan sebelum menikah. Siapa sih Yuna ini? Kok Yuna? Siapa sih Sarah ini? Kok ngeri juga ini? Makin greget nih. Tapi kok lemes ya? Lanjutlah. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan sekarang, Sarah. Ibu akan membantumu dan mencari seorang yang bersedia untuk mengandung anakmu. Tapi ingat, Bu, cari orang yang benar-benar bisa memegang rahasia dan bisa dipercaya. Berapapun yang diminta, aku akan membayar asalkan dia bisa memberikan apa yang aku butuhkan saat ini. Lalu bagaimana dengan suamimu dan juga keluarganya? Apa mereka tidak akan curiga jika kamu hanya pura-pura hamil selama 9 bulan sambil menunggu wanita itu melahirkan anak untukmu? Untuk hal itu ibu tidak perlu khawatir. Selama ini mereka begitu percaya padaku. Bahkan ketika aku mengatakan jika aku sudah tidak memiliki keluarga lagi, mereka percaya begitu saja. Untuk masalah suami dan juga keluarga Axel, Sarah tidak ingin terlalu memperdulikan hal itu semua. Dia sangat mengenal bagaimana suami dan juga kedua mertuanya. Semuanya sangat percaya kepada dirinya. Berpura-pura hamil selama 9 bulan bukanlah hal yang sulit untuk Sarah lakukan. Kalau begitu, hari ini juga ibu akan mencari orang yang kamu butuhkan, Sarah. Tentunya kamu juga tidak lupa pada apa yang ibu lakukan ini. Tentu saja aku akan memberikan apapun yang ibu inginkan. Tenang saja. Selama ini bukannya aku selalu mengingat ibu dan tidak pernah bersenang-senang seorang diri, walaupun sekarang aku sudah kaya raya. Kamu memang putriku yang terbaik. Terima kasih karena berkat pintaranmu mendapat hati pria kaya raya itu. Kita bisa menjadi orang kaya dan tidak direndahkan oleh orang lain. Tentu saja, Bu. Ini juga karena bakat bantuan dari ide dari ibu sendiri. Aku akhirnya bisa bertemu dengan Axel dan mendapatkan hatinya. Ya, walaupun awalnya aku harus bekerja sebagai cleaning service di kantornya. Tapi sekarang kamu sudah terbukti menjadi nyonya muda di dalam keluarga itu, Sarah. Lupakan tentang masa lalu yang pernah kamu lewati. Sekarang yang terpenting, kita lakukan apapun untuk bisa membuatmu tetap menjadi nyonya di dalam keluarga kaya raya itu. Sarah menarik sudut bibirnya membentuk senyuman. Senyuman lah, salah kan? Salah. Kita ulangi. Sarah menarik sudut bibirnya membentuk senyuman mendengar ucapan sang ibu barusan. Tentu saja dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk dengan menyingkirkan apapun yang menjadi penghalang bagi dirinya untuk bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan selama ini. Aku percayakan semua ini pada ibu. Setelah ibu menemukan wanita yang bisa kita percaya untuk membantuku, maka segera hubungi aku agar kita bisa menemui wanita itu dan memberitahu apa saja tugas yang harus dia lakukan selama dia bekerja dengan kita. Terus sekarang kamu mau kemana, Sarah? Apa kamu tidak ingin bermalam di sini satu malam? Bu, aku tidak mungkin melakukan hal itu. Bagaimana jika sampai kita itu ketahuan? Selama ini suami dan juga mertuaku tahu. Tahunya itu aku sudah tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini. Rasanya aneh jika aku tiba-tiba menginap di sini bersama dengan ibu. Baiklah. Ya. Kalau begitu, kamu hati-hati di jalan. Jika terjadi sesuatu di sana, segera hubungi ibu. Sarah menganggukkan kepalanya. Seperti inilah ketika Sarah datang menjenguk ibu kandungnya. Dia tidak bisa berlama-lama berada di tempat itu, karena tidak ingin sampai ada orang yang melihat keberadaannya. Walaupun dia sudah menyamar agar bisa sampai di tempat itu dengan selamat, tanpa diketahui oleh siapapun. Akan tetapi tetap saja dia harus waspada pada kemungkinan yang akan terjadi jika sampai ada orang yang melihatnya mengunjungi rumah sang ibu. Sarah, tidak sia-sia aku mendidikmu. Selain bisa membalaskan dendam kita pada keluarga Abimanyu dan Aluna,
kita pun bisa menikmati harta kekayaan mereka yang seharusnya menjadi milik kita berdua. Gumam wanita parubaya itu menatap kepergian putrinya dengan tersenyum puas atas apa yang telah dilakukan oleh Sarah selama hampir 1 tahun ini. Sudah 2 hari ini Axel berada di rumah Yuna. Pria itu sama sekali tidak berniat untuk kembali ke Jakarta. Padahal Yuna sudah memperingatinya agar Axel itu pulang, karena pasti Sarah akan marah besar saat mengetahui jika saat ini Axel bersama dengannya. Kenapa kamu selalu saja bicara tentang Sarah dan Sarah, Yuna? Aku hanya bicara tentang fakta saja, Axel. Bukankah Sarah adalah istrimu? Jadi wajar saja jika dia marah saat tahu kamu bersama wanita lain. Jangan membohongiku, Yuna. Lagian kamu bukan orang lain. Kita masih terikat hubungan kekeluargaan. Jadi tidak ada alasan bagi Sarah untuk marah kepadamu. Tapi itu semua menurutmu, Axel, tidak menurut istrimu. Dengan nafas memburu, Yuna menyahut apa yang dikatakan oleh Axel padanya barusan. Terlebih lagi saat pria itu membentaknya membuat Yuna tidak terima akan hal itu. Apa selama ini kamu menyembunyikan sesuatu dariku, Yuna? Apa Sarah pernah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaanmu? Jika aku memberitahumu, apa kamu akan percaya pada apa yang aku katakan, Axel? Tentu saja, Yuna. Tentu aku percaya kepadamu. Sejak dulu aku sudah mengenalmu. Apa selama ini aku pernah tidak percaya pada apa yang kamu katakan? Sekarang katakan yang sejujurnya padaku. Apa yang pernah Sarah katakan padamu tanpa sepengetahuanku? Baiklah, jika memang kamu ingin mendengarnya, maka aku akan mengatakan semuanya kepadamu. Mungkin sudah saatnya juga kamu tahu salah satu alasan kenapa aku memilih untuk menjauh dari kehidupan kalian. Yuna menghembuskan nafas kasar. Sebenarnya dia tidak ingin mengingat lagi tentang percakapannya dengan Sarah malam itu. Malam ketika Sarah datang menemuinya dan mengungkapkan hal yang tidak terduga sama sekali. Bahkan setelah dirinya tidak berhasil mendapatkan Axel sebagai kekasihnya, tidak pernah sedikit pun terbesit rasa benci di dalam hati Yuna untuk wanita yang telah berstatus sebagai istri dari sepupunya itu. Predikat pelakor yang disematkan oleh Sarah padanya benar-benar membuat Yuna sangat terluka. Pada malam pernikahan kalian, tanpa sepengetahuanmu, Sarah datang menemuiku. Jadi saat pernikahan itu, kamu masih ada di Jakarta, Yuna? Aku memang ada di Jakarta saat itu, Axel. Aku sengaja pulang karena ingin memberikan selamat atas pernikahanmu. Aku tidak setega itu untuk tidak datang di hari bahagiamu. Walaupun saat itu aku terluka, tapi aku tetap ingin menyaksikan kamu bahagia dengan wanita pilihanmu. Tapi kenapa hari itu kamu tidak datang, Yuna? Kamu tahu aku menunggu kedatanganmu. Seharusnya kamu tanyakan tentang hal ini kepada istrimu. Apa yang dia lakukan padaku sampai aku berubah pikiran dan tidak lagi berpikir untuk datang ke pesta pernikahanmu. Yuna, Sarah mengancamku. Dia mengatakan akan mempermalukan keluarga kita seandainya aku datang di acara pernikahan kalian. Tidak hanya itu saja, dia menyebutku sebagai seorang pelakor rendahan, seorang wanita tidak tahu diri yang mencintai calon suami dari wanita lain. Ucapan yang paling membuatku sangat terluka, karena di dalam kehidupanku sebelumnya, aku bahkan tidak pernah dipandang rendah seperti itu oleh orang lain. Axel menggeleng, seolah tidak mempercayai hal itu semua. Sarah yang dikenalnya sebagai wanita yang baik hati, bahkan untuk menyakiti hati seekor kucing pun, rasanya Sarah tidak pernah melakukan hal itu semua. Apalagi menyakiti hati Yuna, wanita yang dia tahu olehnya adalah anak kesayangan dari kedua orang tuanya, walaupun Yuna hanya keponakan dari orang tua Axel.
Kenapa kamu tidak pernah mengatakan hal ini semua padaku? Kenapa kamu tidak menceritakan apa yang telah terjadi padaku? Kamu menyembunyikan hal seperti ini, memilih untuk pergi dengan meninggalkan kesalahpahaman yang besar di antara kita berdua. Sejak dulu keluarga kita selalu menganggapku sebagai berlian di dalam keluarga kita. Hinaan dari istrimu benar-benar membuatku merasa aku wanita yang tidak berguna. Walau kenyataannya sejak awal memang ada yang salah di dalam diriku karena perasaan yang aku miliki padamu, Axel. Kamu benar. Itu adalah salah satu alasan yang tidak ingin membuatku kembali lagi menjadi Yuna yang dulu. Biarkan saja aku menjalani kehidupanku seperti ini. Ini sudah menjadi pilihanku, dan aku mohon kamu bisa mengerti. Tapi sungguh, setelah kamu memutuskan untuk menikah dengan Sarah, saat itu juga aku berusaha untuk mengubur dalam-dalam perasaanku padamu. Karena aku tahu hal itu adalah kesalahan besar yang harus aku lupakan. Itu semua harus aku lakukan. Tanpa terasa air mata Yuna jatuh membasahi pipinya. Jangan menangis, Yuna. Untuk masalah ini, nanti aku akan bicara dengan Sarah. Aku akan memintanya untuk meminta maaf padamu dan menarik ucapannya. Aku tidak ingin karena ucapan Sarah membuatmu terbebani seperti ini. Bahkan sampai kamu harus menjauhiku seperti yang kamu lakukan beberapa bulan ini. Lebih baik kamu tidak perlu mengatakan apapun padanya. Walaupun kamu meminta Sarah untuk meminta maaf kepada aku, kenyataan yang sudah terjadi tidak akan pernah bisa berubah. Aku tetap tidak akan bisa kembali menjalani kehidupanku seperti dulu lagi. Kenapa, Yuna? Apa karena kehamilanmu yang tidak diketahui oleh keluarga kita? Tidak ingin membebankan siapapun pada nasib malangnya sekarang, Yuna memutuskan untuk tidak akan pernah kembali lagi. Aib yang dia coreng di wajah keluarganya tentu saja tidak akan bisa dimaafkan begitu saja. Saat ini Yuna hanya ingin hidup bersama putranya, menjadi ibu terbaik bagi anak semata wayangnya yang telah dia lahirkan. Kamu tidak boleh egois seperti ini, Yuna. Keluarga kita pasti akan mengerti dan menerima apa yang terjadi kepadamu. Kamu tidak perlu bersembunyi seperti ini. Semua orang pernah berbuat kesalahan, termasuk kamu dan juga aku. Kamu harus ingat Mama. Dia pasti akan sangat terluka jika tahu tentang hal ini dari orang lain. Kamu tidak akan pernah bisa bersembunyi selamanya dari mereka, Yuna. Untuk saat ini aku belum siap bertemu dengan mereka semua. Jika sekarang kamu belum siap, aku akan menunggu sampai kapan kamu siap, Yuna. Aku akan menemanimu untuk berhadapan dengan keluarga kita. Terima kasih atas semuanya, Axel. Yuna menarik diri dari pelukan Axel. Ia mengusap sisa air mata di pipinya. Saat ini bukanlah waktunya untuk bersedih. Dia sudah banyak melewati hal yang sulit, bahkan lebih dari hal ini semua. Aku siapkan sarapan dulu untuk kita berdua. Tolong jaga putraku sebentar. Oh ya, apa kamu sudah memberikan nama, Yuna? Langkah Yuna terhenti, dia berbalik untuk menatap Axel. Aku belum kepikiran untuk memberikan nama. Aku masih belum menemukan nama yang cocok untuknya. Bagaimana kalau aku saja yang memberinya nama? Memangnya kamu punya nama untuk seorang bayi seperti apa untuk putraku? Aku punya satu nama yang sudah aku persiapkan sejak dulu. Sebenarnya nama ini ingin aku berikan pada anakku nanti. Kalau begitu berikan saja nama itu untuk anakmu nanti. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin memberikan nama itu untuk putramu, sebagai calon penerus pertama yang lahir di dalam keluarga kita. Suatu kebanggaan bagiku bisa memberikan nama untuknya. Putraku bukan penerus, Axel. Iya, apapun yang kamu katakan tidak akan pernah berubah kenyataan jika putramu adalah penerus pertama dari keluarga kita.
Axel pun bangkit dari tempat duduknya. Dia juga tidak ingin memaksa Yuna. Mungkin wanita itu masih butuh waktu untuk menerima semuanya. Tapi satu hal yang akan Axel lakukan, dia bersumpah akan mencari siapa ayah dari anak yang telah Yuna lahirkan. Dan itu adalah janjinya, memberikan keluarga yang lengkap pada keponakannya yang baru lahir itu. Axel, seandainya kamu tahu siapa ayah dari putraku, apa mungkin kamu masih akan tetap bersikap seperti ini padanya? Gumam Yuna berjalan dengan gontai menuju dapur, sedangkan Axel telah berada di dalam kamar bersama putranya. Singkatnya, sudah 3 hari semenjak kepergian ke ibu kota, Axel belum juga kembali ke rumah, membuat Sarah berpikir buruk tentang suaminya itu. Apa mungkin di belakangnya diam-diam Axel memiliki wanita lain? Setelah dia menyingkirkan Yuna dari dalam hidup suaminya itu, apa mungkin ada wanita lain lagi yang berhasil menggoda suaminya? Tidak bisa dipungkiri jika di luar sana pasti sangat banyak wanita-wanita yang mengharapkan Axel untuk menjadi pendamping hidup mereka. Selain memiliki wajah yang tampan, pria itu juga memiliki kekayaan yang berlimpah. Axel tidak mungkin seperti itu. Aku sangat mengenal bagaimana dia selama ini. Dia selalu mengutamakan rumah tangga kami di atas segalanya. Gumam Sarah membuang jauh-jauh pemikiran buruknya terhadap suaminya itu. Apa yang tidak mungkin, Sarah? Saut seseorang datang dari belakang mengagetkan dirinya. Mama? Sejak kapan Mama berdiri di situ? Sarah mengembuskan nafas kasar kedatangan mertuanya yang tiba-tiba. Mama baru saja tiba tadi. Mama sudah mengetuk pintu, tapi sepertinya kamu tidak mendengar karena sibuk melamun. Aluna langsung mendaratkan tubuhnya di samping sang menantu. Entah apa yang ada di dalam pikirannya Sarah saat ini, sampai wanita itu tidak menyadari kedatangannya. Maafkan aku, Mah. Tadi aku memang sempat melamun sehingga tidak menyadari kedatangan Mama. Sekali lagi ku minta maaf. Tidak apa-apa, Sarah. Jangan terlalu ambil hati apa yang Mama katakan tadi. Memangnya apa yang sedang kamu pikirkan sampai kamu melamun, Sarah? Entahlah, Ma. Sebenarnya hal seperti ini juga tidak perlu aku pikirkan, karena selama ini aku percaya pada Mas Axel. Tapi tidak tahu kenapa akhir-akhir ini aku sering curiga kepadanya. Memangnya apa yang dia lakukan oleh Axel sampai membuatmu curiga? Lalu di mana suamimu itu sekarang? Memangnya Mas Axel tidak memberitahu kalau sudah beberapa hari ini dia berangkat keluar kota? Katanya ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan di sana. Loh, Axel sama sekali tidak memberitahu Mama dan Papa tentang hal ini. Biasanya kalau ada masalah tentang perusahaan, Papamu pasti tahu. Tapi ini mereka tidak menceritakan apapun sama sekali pada Mama. Apa mungkin Mas Axel memang berbohong pada aku, Ma? Dia membohongiku dengan membawa pekerjaan, padahal dia ingin melakukan hal lain tanpa sepengetahuanku. Dan itu sama sekali tidak menyangkut tentang pekerjaan atau perusahaan. Semakin takut saja sekarang Sarah setelah mendengar apa yang mertuanya itu katakan kepadanya. Jika perusahaan dalam keadaan baik-baik saja, lalu untuk apa pergi keluar kota sampai beberapa hari lamanya? Sarah, jangan berpikir hal yang buruk dulu tentang suamimu. Mungkin saja memang benar saat ini Axel tengah menyelesaikan permasalahan perusahaan di luar kota. Mungkin Mama juga tidak tahu tentang hal itu. Tetap saja aku merasa takut, Ma. Aku takut jika Mas Axel mencari wanita lain di luar sana. Terlebih lagi kami sempat bertengkar, dan Mas Axel mengatakan jika dia ingin mencari wanita lain yang bisa memberikannya anak. Kalian berdua bertengkar? Sarah menganggukkan kepalanya dengan cepat. Mungkin dia harus meminta dukungan pada Aluna. Sang mertua harus sepihak kepadanya. Seandainya suatu saat terjadi sesuatu pada hubungannya dan Axel, dia harus memastikan jika Aluna lebih memilih dirinya dibandingkan wanita manapun yang akan dipilih oleh Axel selain dirinya. Walau hatinya berusaha untuk tenang dan percaya jika suaminya tidak akan mungkin mendua, akan tetapi melihat sikap Axel akhir-akhir ini membuat Sarah berpikir jika memang suaminya itu telah berniat untuk menduakan dirinya. Aku sadar dengan kekurangan yang aku miliki sekarang, Ma.
Mas Axel sudah lama menginginkan kehadiran seorang anak di dalam rumah ini. Akan tetapi aku belum bisa mengabulkan keinginannya itu. Jadi Axel ingin menikah lagi karena hal ini. Aku tidak menyalahkan Mas Axel atas apa yang terjadi, Ma. Aku tidak ingin menyalahkannya. Ini semua juga salahku sebagai seorang wanita. Aku memiliki kekurangan, tapi aku sedang berusaha untuk mewujudkan keinginan suamiku, ucap Sarah dengan nada lirih. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.